Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa kajian Indahnya Cahaya Islam sesi ke-29. Marilah kita bersama-sama menghaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, alhamdulillah kita kembali bersilaturahmi dalam rangka kajian Indahnya Cahaya Islam yang pada hari ini temanya adalah ikhtiar dan tawakal menuju ridha Allah. Acara ini terselenggara atas kerjasama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah yang disiarkan langsung dari Studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Institut Tabligh Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kajian ini juga dapat disimak melalui channel YouTube maupun Facebook Majelis Tabligh Muhammadiyah. Baiklah, kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas sunnah-sunnah yang beliau contohkan. Alhamdulillah sampai saat ini kita tetap dalam keadaan Islam dan tercerahkan. Baiklah Bapak Ibu pemirsa Indahnya Cahaya Islam yang berbahagia, perkenankanlah saya sebagai host menyapa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya, kami sampaikan kepada Ibu Khalifah Syukri yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini sore yang istimewa karena yang nanti akan menyampaikan materi adalah Ibu Khalifah Syukri yang beliau juga Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum Bu Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak. Je? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini saya istilahnya ketiban rizki. Alhamdulillah ini kembali berjumpa di satu forum dengan Ibu. 27 tahun yang lalu saya adalah muridnya Ibu di Mu'alimat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga akan menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di forum Zoom pada sore hari ini. Ya, terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya Ibu Dr. Siti Aisyah. Sudah rawuh belum ya? Mungkin ya, Ibu Dr. Siti Aisyah ya. Beliau adalah koordinator Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada ibu-ibu Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah seluruh Indonesia dan ibu-ibu Majelis Tabligh ya, pimpinan cabang Aisyah dan pimpinan ranting Aisyah di seluruh Indonesia. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Indahnya Cahaya Islam dimanapun Bapak Ibu berada. Baiklah, Bapak Ibu pemirsa Indahnya Cahaya Islam yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa tema pada sore hari ini adalah ikhtiar dan tawakal menuju ridha Allah. Ya,
sebuah tema yang menarik sekali dan penting sekali untuk digaji karena tema ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya kehidupan manusia itu tidak lepas dari kadang-kadang episodenya menyenangkan, kadang-kadang episodenya menyedihkan, episodenya terpuruk. Kemudian kadang-kadang di atas sedang menginginkan sesuatu begitu, berhajat sesuatu. Nah, disitulah kemudian yang menjadi pertanyaan itu, saya harus bagaimana? Ikhtiarnya itu harus bagaimana begitu. Kemudian kita sebagai seorang muslim tentunya ada aturannya untuk berikhtiar dan bertawakal. Nah, ini nanti insya Allah ya Bu Khalifah akan menyampaikan materi dan nanti kita bisa, Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi bersama, sharing pengalaman mungkin Bu gitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan pada Bu Khalifah untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin alladzi khabana bil iman wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para peserta, pendengar dari Jam Azumiyah pada acara Indahnya Cahaya Islam minggu ketiga ya. Minggu keempat ini Bu. Oh, minggu ketiga betul. Ketiga. Kalau IG itu minggu ketiga. Iya, minggu ketiga. Yang kami banggakan dan kami hormati, semoga Bapak Ibu kita sekalian yang hadir dan yang mungkin belum sempat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun di sana sini ada berita tentang virus yang menjadi belahan dari corona ya, yang menjadi terusan ya, kelanjutan dari virus yang selama ini menghebohkan, terkenal dengan pandemi. Kita semua sedang dalam kondisi ujian bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Irfah tadi ya, bahwa dalam kehidupan kita ini tidak selalu lempang ya, ada dinamika. Suatu saat kita seperti tidak ada masalah gitu, betul-betul merasa bahagia 100%. Tetapi suatu saat kita dilanda oleh suatu kegelisahan, bahkan kesedihan yang mendalam. Inilah dinamika kehidupan. Maka Allah memberikan bekal kepada kita agama yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang mulia, termasuk akhlak Islam ya, yang sedang kita bahas saat ini, ikhtiar dan tawakal menuju ridho Allah. Saya ingin berbagi materi kepada Bapak Ibu sekalian dalam sore hari ini. Apa yang sedang kita bahas ini adalah betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Irfah tadi, bahwa suatu saat kita pasti mengalami yang namanya keharusan ikhtiar dan tawakal mencapai ridho Allah. Baik, lanjut.
bahwa untuk mencapai kepada apa yang menjadi materi sore hari ini, saya ingin memberikan ilustrasi gambaran. Ya, gambaran ini saya alami sendiri di rumah begitu. Itulah apa yang sedang saya rasakan waktu itu. Pagi itu mendung, angin sepoi-sepoi basah, hawa segar karena semalam hujan. Ba'da subuhan terasa lesu. Terus terang saya merasa lesu, pegel, seolah-olah letih begitu, menggelayuti badan saya. Namun mencoba bangkit dengan ikhtiar, ya seadanya, minum secangkir kopi. Kebiasaan yang mungkin tidak semua orang bisa ya, tapi alhamdulillah saya syukuri masih bisa minum kopi, Mbak. Menikmati minum kopi. Berusaha untuk jalan pagi sambil belanja di tukang sayur yang mangkal di perempatan jalan, tempat ia berjualan di sebelah barat rumah kami begitu. Sepulang belanja, terus terang saya memang haus, minum segelas air putih sudah cukup untuk memulai kegiatan lagi begitu. Diiringi dengan hati yang senang, Mbak. Bergerak dan berkebun di halaman yang tumbuh subur berbagai tanaman. Memang kami berdua dengan Bapak itu punya hobi yang sama rupanya. Saling mengingatkan, saling bergayung sambut begitu untuk bertanam. Di halaman rumah itu ada bunga-bunga yang indah, buah-buahan, ya walaupun cuma sederhana buah-buahannya itu. Ya, kemudian macam-macam rempah. Kenapa saya katakan rempah? Di situ ada cabai yang untuk rendang itu, ada lombok begitu, ya, dan bumbu-bumbu yang lain, empon-empon, ya, namanya empon-empon ya, rempah dan empon-empon, gitu, sedikit gitu. Sambil mencabut ranting-ranting kering, mengambil buah markisah yang memerah. Kebetulan ada buah markisah yang rimbun dan ada yang sudah matang di sana. Saya ambil sambil membersihkan sampah dan daun-daun yang berjatuhan. Terasa bahagia melihat bunga-bunga yang mekar, bunga-bunga yang indah. Badan ini menjadi berkeringat. Nah, dari situlah kemudian muncul semangat untuk mengisi hari-hari yang bermanfaat. Nah, di situ merasa saya harus bersyukur kepada Allah. Yang tadinya lesu, letih, ya, terasa otot-otot ini kurang kuat gitu. Setelah mencoba untuk berikhtiar sehat tadi, ternyata betul ada buahnya, Mbak. Sehingga kami ingin merasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, aku telah diberi kesehatan. Dan ikhtiar yang sangat sederhana tadi ya, dari mulai minum kopi, gerak jalan sedikit, kemudian belanja dan menghibur hati dengan tanaman-tanaman itu ternyata memberikan nuansa yang membuahkan sehat batin itu tadi, bahagia, senang. Dari situlah kemudian muncul sehat gitu, sehat, berkeringat, dan kita memulai lagi dengan kegiatan-kegiatan yang memang lebih bermakna begitu, lebih lebih memiliki kualitas. Kegiatan saya ya tidak lain ya kadang-kadang rapat, kadang-kadang ada Zoom, kadang-kadang mesti harus membuat konsep sesuatu gitu, ya macam-macam lah. Pokoknya yang namanya kegiatan itu bisa kegiatan fisik. Kalau kegiatan fisik ya biasa, yang namanya tugas dapur itu kan ya ada macam-macam gitu. Saya pernah hitung, ibu-ibu, bapak-bapak, tugas dapur itu ternyata ada lebih 25 macam. Iya, itulah tugas ibu. Jadi sepertinya sebutan kasur, dapur, sumur, dan pupur ya. Kasur itu inti. Dalam arti apa? Tugas
seorang ibu yang membersihkan kasur pagi-pagian, membersihkan tempat tidur gitu. Tapi lebih dari itu ya kasur itu sebagai suatu kegiatan juga begitu. Itu penting bagi ibu. Dapur itu ternyata di situ banyak sekali kegiatan. Ini kegiatan fisik terus terang. Tapi harus seimbang, Mbak. Di samping kegiatan fisik juga kegiatan fikir. Ya. Kita kan ke kantor atau mengajar ya, atau berpikir untuk pengembangan usaha misalnya, itu tugas fikir ya. Jadi harus seimbang. Jadi disitulah lanjut Mbak, Mas, ungkapan panjang tadi yang di atas saya bacakan tadi sebagai suatu ilustrasi kasus yang sangat sederhana dari pengalaman pribadi yang menggambarkan dari suasana yang kurang prima waktu itu ya, terasa kurang sehat begitu, cenderung akan malas. Betul. Mesti orang itu kemudian kepengen tidur kan? Kalau malas itu lalu pelampiasannya tidur. Nah itu kita perangi dulu, harus kita perangi begitu. Bergerak ya? Iya bergerak ya, karena cenderung malas itu. Namun kita berusaha bangkit dari kemalasan itu, ya kan? Dengan ikhtiar sehat ternyata mampu berkegiatan ringan dulu gitu. Dengan senang hati, ini kunci. Senang hati ini kunci. Ya. Bahagia atau senang hati, ya. Minimal senang hati. Kalau bahagia itu lebih bermakna daripada senang hati. Kalau senang hati itu kan sementara aja sifatnya gitu. Kalau bahagia itu lahir batin begitu. Ya, jadi itu kunci. Dari situlah kemudian ada semangat untuk meraih sesuatu. Apalagi kalau suasananya itu mendukung, suasana yang indah, menyenangkan, itu akan lebih bersemangat lagi dan membawa kemanfaatan. Nah, disitulah kesempatan seseorang itu mestinya bersyukur dari apa yang diberikan oleh Allah. Atas ikhtiar kita yang sederhana itu kemudian kita bersyukur atas apa yang kita terima. Bersyukur itulah kemudian meningkatkan spiritualitas. Melaksanakan sholat duha katakanlah sebelum berangkat kantor atau sebelum berangkat ngajar atau sebelum berangkat ke pasar untuk jualan, sebelum berangkat ke toko untuk usaha ya, misalnya duha jangan dilewatkan. Itu adalah suatu bentuk kesyukuran kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah dalam saat kita menuju kepada suatu usaha ya, untuk mencapai atau memohon kekuatan dan mencapai ridho Allah, Tuhan yang menentukan semua apa yang kita usahakan. Nah, sesuai dengan judul di atas, ikhtiar dan tawakal. Kenapa tidak tawakal dulu? Kan ikhtiar dulu, ya, ikhtiar dulu. Ikhtiar dan tawakal itu merupakan dua kata, namun keduanya ibarat dua sisi mata uang yang antara satu dengan yang lain tidak bisa terpisahkan, menyatu dalam satu pengertian. Tawakal harus diawali dengan ikhtiar atau kerja keras. Ya. Bukan tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib, berpangku tangan, bermalas-malasan ya, tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh, manjadda wajadda. Ya, betul apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa kehidupan itu adalah perjuangan. Innal hayata aqidah. Ya, sesungguhnya kehidupan itu keyakinan, wa aqidatun jihadun. Dan keyakinan itu harus diperjuangkan. Ya, innal hayata aqidah, sesungguhnya kehidupan itu adalah keyakinan dan keyakinan itu harus diperjuangkan. Tidak bisa keyakinan yang benar kok tanpa perjuangan yang kuat atau yang berat atau yang sungguh-sungguh. Nah, tawakal itu Bapak Ibu sekalian kita ketahui bersama bahwa oleh Allah telah firmankan dalam beberapa ayat, sangat banyak sebetulnya gitu. Tawakal itu dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk perintah takwa ya.
dalam surat Al-Maidah ayat 11 itu sebagaimana Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, saya penggal saja, tidak dari awal. Kalau dari awal terlalu lama nanti, ya. Jadi dalam bentuk perintah takwa terkait dengan tawakal, karena takwa itu ciri-cirinya juga tawakal. Ya, ciri-ciri dari takwa itu juga tawakal kepada Allah, begitu. Ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Al-Maidah ayat 11. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah, ya, kalian orang-orang mukmin itu bertawakal. Nanti akan kita bahas apa sih definisi, ya, pengertian tawakal. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa tawakal itu bukan semata-mata ajaran tanpa basic yang kuat, yaitu suatu firman Allah yang berkali-kali disebutkan di dalam Quran. Yang kedua, misalnya saja perintah tawakal dalam bentuk perintah nih, ya, hubungannya saat seseorang itu sedang galau, ya, sedang galau atau sedang mengalami sesuatu kekhawatiran gitu, kecemasan gitu. Misalnya saja begini, Mbak, saya punya pengalaman yang betul-betul menjadi kegalauan di dalam hati. Kalau tidak karena tawakal, wah sudah. Pada waktu pandemi itu kami keseripahan, terus terang, adik ipar Dokter Fauzi, adiknya Bapak, ya, namanya dokter, ya, kegiatannya di rumah sakit. Ya sebagai satu akibat dari kontak dengan pasien misalnya, ya, otomatis bisa juga ketularan begitu, ya, walaupun dokter gitu, tahu bagaimana antisipasinya, sudah tahu, keseripahan, ya, kami betul-betul merasa kehilangan. Tidak lama kemudian anak kami yang keempat yang masih belum nikah nih, ya, di Malang itu berusaha untuk, ya, mengamalkan ilmu di UMM, ya, menjadi pengajar di sana. Kok dia kena juga COVID-19 itu, kena juga. Ya Allah, dalam hati ini seperti apa coba? Barusan adik, kemudian anak sakit dalam kondisi jauh, mau ke sana tidak mungkin karena itu sedang tinggi-tingginya. COVID-19 itu sedang tinggi-tingginya, sampai waktu itu gambarannya itu setiap 15 menit itu jenazah ambulan tuh itu suaranya luar biasa. Itu menambah juga kegalauan kami. Astagfirullah, anak saya, ya Allah, mudah-mudahan kita pantau terus. Ini dalam keadaan galau seperti itu, kita pantau dari kos, kemudian pindah ke rumah, pindah ke shelter, kemudian dari shelter ternyata menaik, ya, meninggi penyakitnya, kemudian harus ke rumah sakit. Ini kan merupakan satu tantangan di dalam hati, ya. Kalau tidak karena Allah punya ajaran tawakal luar biasa ini. Bunyinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, perintah tawakal hubungannya dengan seseorang yang sedang galau itu. Wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim. Surat Al-Anfal ayat 49. Surat 8-nya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Aziz, perkasa, dan Maha bijaksana. Ini kemudian kami selehkan gitu, ya. Kami bersandar hanya kepada Allah. Ya Allah, kami serahkan anakku yang ada di sana. Kami tidak mampu untuk menengok, kami tidak mampu untuk melihat, kami tidak mampu untuk menasehati, harus begini, nggak mampu. Ya, kami tawakal. Satu-satunya senjata itu. Karena Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Pengatur.
dan maha bijaksana. Yang terbaiklah Allah. Mohon anak saya diselamatkan dari penyakit ini. Ini contoh Bapak Ibu sekalian bahwa ayat untuk menghibur kita semuanya di kala galau itu hendaknya kita menyerahkan diri saja kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur segala kehidupan. Selanjutnya dalam bentuk doa, Mbak. Di dalam Al-Quran itu belum, Mas. Masih ayat-ayat, Mas. Jadi ayat dalam Al-Quran dalam bentuk doa itu ya diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu kan terkenal dengan umatnya yang musyrik, penyembah berhala. Waktu itu beliau dengan tegas menyatakan, saya berlepas diri dengan kamu. Saya tidak ikut musyrik. Saya berlepas diri dengan kamu sekalian dan saya berlepas diri dengan penyembahan kalian berhala itu. Namun satu hal di dalam ayat itu disebutkan, Nabi Ibrahim sempat memohonkan ampun bapaknya, ya, yang masih musyrik juga, yang justru membuat berhalanya gitu, meminta ampun, tapi Allah tidak berkenan. Jangan ditiru itu, nggak boleh, walaupun orang tuanya nggak boleh dimintakan. Dan di situ Nabi Ibrahim sempat juga mengatakan kepada ayahnya, aku tidak mampu untuk memintakan ampun dan untuk menghindarkan bapak dari siksa Allah. Itulah kemudian beliau menyatakan dengan doanya, Rabbana alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Ya Tuhan kami, kepadamulah kami bertawakal, ya, karena kan galau ya, orang tuanya yang demikian kok ternyata nanti akan disiksa dan tidak diampuni kan. Kemudian tawakal beliau, dan kepada kamulah ya Allah kami bertobat, dan kepada kamulah kami bersandar untuk kembali. Yang selanjutnya adalah ayat dalam bentuk tawakal, salah satu dari buah keimanan. Ya, tawakal dalam salah satu buah keimanan itu juga ada pada Al-Maidah ayat 23, ya, wa 'alallahi fatawakkalu, perintah ya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, ada lagi dalam surat At-Taghabun ayat 13, Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, ditekankan di sini, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Alallahi falyatawakkal, kalau kalian beriman. Itulah diantaranya ayat-ayat ya yang menunjukkan perintah, tuntunan doa, dan segala macam tuntunan agar supaya kita bertawakal. Lanjut Mas, sekarang hadisnya, hadis yang sempat menjadi pembahasan di sini. Ternyata pemahaman tawakal itu tidak sepenuhnya benar waktu itu ya, waktu itu Rasulullah bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung ya. Burung-burung yang mereka itu terbang, mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Ya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Hakim, Ibnu Hibban, Al-Mubarak dari Umar bin Khattab. Nah, Imam Ahmad menjelaskan kesalahpahaman tentang tawakal dari pemahaman hadis di atas diceritakan ketika pada saatnya waktu itu ada seseorang yang mengatakan, aku sudah membaca hadis itu kok, saya serahkan saja kepada Allah begitu. Tapi oleh Imam Ahmad disanggah, ya, apa kamu tahu maknanya tawakal? Dan ketika ditanya beliau mengenai sikapnya itu, dia menjawab, itu loh hadisnya seperti itu katanya. Padahal kata Imam Ahmad ya, mengatakan begini,
kamu belum mengerti makna hadis itu, bahwa Rasulullah itu menyebutkan pulang perginya burung itu justru menjadi usaha ikhtiar mencari rezeki. Gitu. Andai kata burung itu hanya diam di sarangnya, dia tidak akan mendapatkan makanan untuk anaknya dan untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi memang betul namanya tawakal itu harus disertai dengan usaha keras. Lanjut Mas. Ini saya mengutip dari buku Kuliah Akhlak Pak Yunahar Ilyas. Ya, kesalahpahaman tentang tawakal juga dialami oleh seorang Badui yang saat itu berusaha menghadap Rasulullah, begitu Mbak Irfah, dalam keadaan tidak mengikat untanya. Ya, datang itu kemudian beliau ditegur oleh Rasulullah. Apa kalian sudah mengikat untanya? Untamu, naik apa kalian? Naik unta. Kemudian sudah kamu ikat? Belum Rasulullah. Oleh Rasulullah kemudian diperintahkan, ikilha fatawakal. Ikilha, ikatlah unta itu. Kemudian baru kalian bertawakal. Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah menggambarkan ikhtiar dan tawakal sebagaimana burung terbang pergi mencari rizki dan pulang membawa sesuatu untuk anak dan dirinya sendiri yang ada di sangkar. Dikatakan tawakal itu kalau sikap penyerahan diri kepada Allah disertai dengan ikhtiar, gitu ya. Dan ikhtiar itu harus maksimal, gitu, untuk mencapai apa yang menjadi keinginan atau tujuannya. Baik, lanjut Mas. Nah, pengertian tawakal itu menurut Pak Yunahar membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kita nggak boleh juga tawakal kok menggantungkan pada ikhtiar, nggak boleh. Pada ikhtiar loh Mbak, ya. Nanti kita bahas di situ. Jadi yang namanya tawakal itu membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya. Jadi kalau sudah ikhtiar, berhasil dan tidaknya itu adalah hak Allah yang menentukan. Kita tawakal. Jadi betul-betul harus dilepaskan, iya, gitu ya. Setelah ikhtiar, kemudian dilepaskan, terus kemudian sudah nanti keputusannya Allah. Allah, gitu. Apa yang terbaik? Karena kami sudah ikhtiar. Ya. Cuman permasalahannya kadang-kadang kita mengingat saya kemarin kan sudah berusaha. Iya, gitu, iya. Itu yang jadi. Nah itu nanti saya bahas karena dia mendasarkan pada ikhtiar. Ya, bukan bertawakal baru berikhtiar loh. Makanya saya dalam judulnya kan ikhtiar dan tawakal, bukan bertawakal baru ikhtiar, tetapi ikhtiar dulu baru bertawakal. Ikhtiar kemudian tawakal. Oleh sebab itu seorang muslim tidak dibenarkan menggantungkan diri kepada ikhtiar. Nah ini kesalahannya orang yang kecewa berat sampai frustasi gara-gara kegagalan itu karena dia menggantungkan kepada ikhtiar tanpa memasrahkan diri dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Mbak? Sikap menggantungkan diri kepada ikhtiar itu akan memunculkan kesombongan. Seolah-olah keberhasilan semata-mata dari hasil ikhtiarnya. Nah ini yang bahaya ini. Padahal usaha yang dilakukan itu bukannya tanpa izin Allah, gitu loh. Maka dalam upaya mengawali ikhtiar sangat dianjurkan memulai dengan membaca sebagaimana Rasulullah senantiasa mengingatkan umatnya dalam hadisnya Abu Hurairah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim akto. Nah, tiap-tiap perkara yang dipentingkan tetapi tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu tertolak. Artinya tertolak apa? Tidak termasuk ibadah satu, dan itu tidak akan berkah. Nah ini yang Allah, kenapa Rasulullah mengingatkan begitu keras ya, tertolak. Jadi bukankah semua aktivitas seorang muslim itu adalah berniatkan untuk ibadah, gitu. Lanjut, ini tujuan ikhtiar itu adalah keseimbangan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia, ya. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallah ilaika wala tabghil fasad fil ardi
Annallah la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena bisa-bisa orang yang tidak mendasarkan ikhtiar kepada keseimbangan dunia dan akhirat itu kemudian nanti bersikap semena-mena untuk kepentingan dunianya begitu. Jadi ikhtiar selain atas izin Allah juga atas kemauan yang kuat. Nah, ini dia. Karena hakikatnya semua usaha itu sebenarnya kan atas izin Allah. Maka dengan bekal kemauan yang kuat itu insya Allah akan menuju kepada kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi ada kemauan yang tidak atas dasar yang kuat karena ibadah, Mbak. Maka pepatah itu mengatakan idza shadaqal asmu wa dukhas sabil. Ya. Apabila kemauan itu lurus benar gitu, maka lempanglah jalannya gitu. Lempang, mudah, jelas jalannya gitu. Tapi memang harus ada azm ya, harus ada kemauan yang lurus. Kemauan yang lurus itu dibimbing oleh agama yang lurus, jangan kemudian diikuti oleh nafsu begitu. Nah, ini yang tidak mudah ya. Monggo silakan dari surat Al-Qasas kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, ikhtiar dalam perspektif Islam itu sebagaimana pandangan ikhtiar itu menurut akhlak Islam harus disertai dengan kerja keras ini tadi ya, kerja keras. Dalam proses kerja keras itu untuk mencapainya itu mesti mendasarkan pertama iman yang mantap. Dan dimulai dengan niat tulus tadi ya, sudah diterangkan tadi karena Allah semata. Yang kedua dengan memohon petunjuknya, ya Bismillahirrahmanirrahim, membuat perencanaan, Mbak. Jadi manajemen itu ternyata penting. Ya, ilmu manajemen itu penting. Kenapa kita kemudian dilatih untuk berorganisasi? Di situ ada manajemen, ya. Maka di dalam usul fikih itu dikatakan malayatimul wajibu illa bihi wahwal wajib ya, sesuatu yang akan mencapai kebaikan dengan kewajiban untuk menggunakan alat, maka alat itu wajib. Jadi kalau kita mencapai sesuatu harus menggunakan organisasi, harus menggunakan manajemen. Nah, sesuatunya itu wajib. Malayatimul wajibu illa bihi wa wal wajib. Ini usul fikih ya. Jadi sebetulnya ilmu manajemen, ilmu organisasi itu kebutuhan bagi kita. Ya. Dalam berbagai hal ya. Dalam berbagai hal. Termasuk berikhtiar. Kenapa seorang ibu bisa melakukan dengan perkasanya ya, mengatur perjuangannya di luar rumah sedemikian rupa ya, di dalam rumah ya beres dapur ya di dapur karena dia punya kekuatan manajemen tadi, kekuatan mengorganisir tadi. Jadi perencanaan itu penting, kemudian merumuskan tujuan, apa tujuannya itu sebagai suatu etos kerjanya itu ya. Kemudian pengorganisasiannya itu harus menggunakan ilmu juga begitu. Jadi ada sesuatu yang tanpa ilmu itu harus dengan ilmu. Kemudian menentukan prioritas apa yang harus dilakukan saat itu dengan tenggat waktu. Prioritas itu dengan target. Nah, itu kan penting banget itu. Wal asri innal insana lafi khusrin itu betul-betul berlaku. Jadi kalau seorang ibu yang berhasil mengatur rumah tangganya dan bisa mengkaryakan ilmunya dengan demikian bagus di luar rumah tangganya, itu berarti dia mempunyai kemampuan manajemen yang kuat. Nah, itu yang perlu kita pelajari gitu ya. Wal asri itu betul-betul wah, dari detik ke detik itu diperhitungkan, Mbak. Jadi tenggat waktunya itu luar biasa. Kemudian pengeterapan disiplin diri.
Nah ini kadang-kadang sampai ngerumpi itu, aduh nggak sempat ngerumpi. Iya betul. Jadi adanya silaturahim. Jadi jangan ngerumpi dong. Sayang waktunya untuk ngerumpi ya. Kalau silaturahmi oke, penting itu ya. Jadi disiplin diri dan memiliki pengendalian diri, tidak tergoda dengan apa yang mungkin akan menyimpangkan, akan tidak kemudian fokus, tidak kemudian sesuai dengan targetnya. Itu dia harus punya pengendalian diri. Puasa itu pentingnya di situ ya. Itu susahnya Bu. Iya, pengendalian diri untuk tidak mengikuti godaan-godaan yang mungkin bisa menyelewengkan dari target yang diinginkan. Ini suatu hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, memiliki motivasi dengan senantiasa berkreasi dan berinovasi ya, karena ini kecerdasan ya. Oleh karena itu dia pasti dengan pengalamannya dia melakukan segala sesuatu yang diusahakan itu, kemudian dia berkreasi untuk maju, berkreasi untuk memenuhi keinginannya tadi, menuju kepada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan begitu dalam rangka beradaptasi dengan situasi apapun gitu. Dan keempat, tentu saja berpegang teguh pada prinsip akidah yang lurus ya, dengan menjaga amanah, jujur, komitmen tinggi, kemanfaatan yang komprehensif begitu. Jadi apa yang diusahakan itu hendaknya juga tidak sekedar mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tapi juga untuk semuanya begitu. Kita berusaha membagi apa yang menjadi kemampuan kita itu tidak hanya untuk diri sendiri, mendasarkan ilmu ya, profesional ya, tidak ada satupun kegiatan yang tanpa ilmu. Altruistik itu adalah kadang-kadang mengesampingkan kepentingan diri untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain. Itu penting ya, penting. Dan kerja keras itu harus tuntas Mbak, harus tuntas. Jadi al-a'malu bi khawatimuha. Jadi suatu pekerjaan itu harus sampai tuntas bi khawatimuha. Ini mahfudhah ya, ketika kita di mu'alimat kan sering ya. Jadi al-i'timadu ala nafsi asasun najah ya. Bersandarkan pada diri sendiri artinya apa? Kemampuan diri kita sendiri. Percaya diri kita itu. Harus memiliki modal percaya diri yang kuat untuk bagaimana ilmu kita itu bisa bermanfaat pada masyarakat. Tidak hanya pada orang diri sendiri atau keluarga sendiri, tetapi juga kepada keluarga dan kepada masyarakat. Ya, baik. Jadi itu kerja keras itu harus tuntas dan ikhtiar untuk mencapai ridho Allah itu adalah upaya untuk mencapai apa yang diinginkan dalam koridor ridho Allah harus diikuti dengan rasa syukur tadi. Yeah. Jadi sebetulnya kita itu kan di dalam kehidupan itu kan tidak mesti ya Mbak ya, pasti ada suatu saat sedih ya. Itu dari segi emosi memang ada perasaan ke sana. Tapi Islam atau akhlak itu mengajarkan sedih boleh, tapi jangan berkelanjutan gitu lah. Boleh sedih, suatu saat merasa sedih, aduh ya Allah saya kok ditimpa begini ya, astagfirullahaladzim. Tapi tidak terus menerus dirasakan kesedihan itu senantiasa menggelayut pada dirinya. Harus bangkit, harus husnudzon kepada Allah. Cari hikmah apa yang sedang dialami. Nah ini, ya. Jadi untuk sabar setelah syukur ya. Syukur itu kan merasa berterima kasih kepada Allah, merasa senang dengan apa yang diberikan kepada Allah walaupun belum maksimal begitu. Tapi harus juga dengan sabar melanjutkan apa yang menjadi keinginannya walaupun saat itu sedang mengalami segala sesuatu yang mungkin menjadi tantangan. Iya Bu. Ya. Yang jadi persoalan itu ketika maaf ya, seseorang sedang mengalami kesedihan, mungkin ditinggal orang yang dicintai, begitu, itu kadang-kadang kan terus terpuruk, sedih, pinginnya ya secara fisik nggak mau gerak lah gitu ya. Itu terus memulainya itu bagaimana Bu? Memulainya untuk, ya memulai ini karena tidak mudah, kadang-kadang nggak mau mendengarkan orang itulah lain. Dikatakan husnudzon.
Jadi Husnudon, harus ya. tawakal, harus menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Ya Allah, ini izin Allah. Tanpa izin Allah tidak mungkin terjadi. Tanpa apa namanya? Ya izin, tanpa rencana Allah. Ya, skenario Allah tidak mungkin. Ini Allah yang menghendaki. Kalau sudah terjadi itu namanya takdir, Mbak. Iya. Nah, itu harus kita ridho. Harus ridho. Ini Allah yang menentukan. Ridho itulah yang dikatakan kunci kebahagiaan. Ya. Kunci kebahagiaan itu adalah ridho. Apa yang ditakdirkan oleh Allah kita harus merasa kita terima dengan senang hati, tulus, karena ini ketentuan Allah. Makanya sabar. Jadi saya pikir, menurut saya ya, sabar itu bisa dilakukan oleh seseorang kalau dia mengerti hikmahnya, Mbak, dari peristiwa itu. Nah, hikmah itu kan pembelajaran. Hikmah itu kan ilmu. Makanya terus menerus kita menggali ilmu dari segala sesuatu peristiwa itu penting. Sehingga orang itu bisa sabar karena dia tahu hikmahnya. Tahu, oh insya Allah nanti Allah akan memberikan hikmah. Walaupun sekarang belum ngerti hikmahnya, tapi nanti akan tahu hikmahnya. Akhirnya dia sabar. Nah, dari sabar itu kemudian gigih, bangkit lagi. Tidak bisa, kita harus bangkit. Tidak boleh kita kemudian meringkuk, ya, meringkuk, pasrah dengan segala apa yang terjadi, kemudian kita sedih terus menerus. Tidak bisa. Mengupayakan lebih lanjut, penuh harap, ya, optimis, husnudon kepada Allah, diikuti dengan doa dan taqarrub kepada Allah. Doa itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan. As'aluka sihhah ya Allah. Pokoknya ada tuntunan doa yang banyak sekali untuk bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan ridho Allah. Akhirnya nanti Allah akan memberikan petunjuk, Mbak. Akan menjadi ridho kita karena atas petunjuk Allah tadi. Itulah yang dikatakan ikhtiar dan tawakal mencapai ridho Allah. Nah, lanjut, saya kira sudah sampai ke penghujung. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai bahan dan bekal untuk mengemban amanah hidup sebagai hamba yang bertugas mengisi kehidupan ini dengan niat beribadah. Sampai di sini dulu, Mbak. Mungkin ada beberapa tanggapan. Monggo silakan. Terima kasih atas perhatiannya para peserta Zoomiyah yang berbahagia. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa, apabila ada pertanyaan bisa langsung di-share di chat Zoom atau bisa juga di YouTube maupun Facebook. Ya. Baik Ibu, ini sepertinya belum ada pertanyaan, ya? Udah. Belum ada, Oh, belum iya. ada. Ini menarik sekali Bu. Ini tentang bahwa tujuan ikhtiar itu harus ada keseimbangan dunia akhirat, gitu nggih. Nah, ini persoalannya begini Bu. Kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang orang nggak mikir sampai keseimbangan memikirkan tentang keseimbangan dunia akhirat. Misalnya saya nggih. Ketika sedang punya ikhtiar untuk berbisnis begitu ya Bu ya, berbisnis pokoknya gimana bisnis saya itu bisa maju pesat begitu ya. Kadang-kadang kan mikirnya cuman keuntungan begitu ya. Itu kan yang sering saya perhatikan seperti itu ya. Betul. Ya. Ada nggak di chat pertanyaan? Belum Baik, ada, Bu. Mbak Irfa sudah memberikan tanggapan dari kecenderungan seseorang itu kadang tidak terpikirkan ya untuk berusaha dengan niat keseimbangan, padahal di dunia ini keseimbangan itu pasti. Gejalanya dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah bisa melihat kan bahwa ada langit dan bumi
ya kan? Iya, laki-laki Ada, perempuan. ya laki-laki perempuan, hujan dan panas, ya kan? Keseimbangan, tawazun, ya. Hidup ini harus ada keseimbangan. Lebih-lebih ketika berusaha. Dalam arti gini, jadi ketika kita semangatnya bekerja, itu harus ingat bahwa ini saya bekerja tidak hanya untuk dunia saya. Harus ingat itu, sehingga di saat bekerja dengan gigih dan semangat itu, adzan tiba, itu kemudian dia tidak bisa kemudian mengesampingkan suara adzan, terpanggil dia. Ya. Fas'au ila dzikrillah kan, harus berpaling kepada apa yang menjadi panggilan Allah, walaupun sesibuk apapun. Itu contohnya. Sehingga nanti rezeki yang dicapai itu akan mendapatkan berkah. Contoh Mbak, saya ketika haji itu di Madinah ya, saya kagum banget. Ketika saya menuju masjid itu kan belum adzan, ya, mampirlah saya ke toko, salah satu toko, ya. Di toko itu ternyata penjualnya itu luar biasa. Selain dia melayani pembeli, juga menghafal Quran, luar biasa kan? Ya. Oh, ketika adzan, oh sudah, nggak dilayani lagi, walaupun iya, dan itu tidak peduli ada pencuri, ditinggal, pokoknya tawakalnya tinggi ya, itu loh contohnya. Nggak takut kalau kecurian atau kecopetan, enggak. Itu orang Madinah itu luar biasa itu. Ini contoh bagaimana dia tawakal itu. Itulah keseimbangan bahwa dia mencari rezeki di dunia adalah untuk kepentingan akhirat, karena al akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu dipandang lebih baik dan lebih kekal. Jadi dia mencari yang untuk dunia ini penting, tapi untuk jalan menuju ke kebahagiaan akhirat ini memang tidak dimiliki kalau tidak orang itu beriman kepada Allah, Rasul dan rukun-rukun iman yang lain gitu. Pentingnya iman, ya, kemudian tawakal itu dalam rangka mendidik diri kita bahwa kita ini buktinya juga hidup di dunia cuma sementara. Apapun yang kita miliki, yang kita perjuangkan selama ini, kalau kita pas harus menghadap Allah ya kita tinggalkan, ya kan? Contohnya pada masa pandemi, tidak pandang bulu dah. Orang kaya, orang pinter, orang berhasil, ya ketika kena COVID-19 ya sudah, dia kembali dengan kafannya itu, ya hartanya ditinggalkan begitu. Nah, gimana Ibu? Ini ada, ya sudah ada pertanyaan yang masuk, ya. Assalamualaikum dari Ibu Siti Hamsiatun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon pencerahan tentang ikhtiar dunia akhirat. Sedih yang tidak berkepanjangan, yang berkepanjangan, tapi malam nggak bisa tidur. Oh iya, ya itu, ya ini juga salah satu indikator bahwa kita ini tawakalnya belum maksimal, Bu. Ya. Mungkin Ibu perlu ikhtiar ketika tidak bisa tidur, apakah wudhu, ya, kemudian membaca zikir dalam rangka untuk menenangkan hati sehingga bisa tidur, kemudian kalau perlu tahajud, ya, memanfaatkan waktu untuk sholat malam, menderas Quran dan sebagainya sehingga nanti datang kantuk. Tetapi kalau itu sudah maksimal dilakukan terus menerus kok tidak bisa, ya perlu Ibu ke dokter. Ikhtiarnya terakhir ke dokter, minta obat tidur begitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu di dalam tubuh kita sehingga kita perlu dikasih pengobatan, atau secara klinis memang kita mesti harus berikhtiar menuju ke sana. Enggak apa-apa. Kalau memang waktunya kita harus berikhtiar secara klinis, ya itu enggak apa-apa. Allah itu memberikan segala sesuatu kepada umat manusia itu berdasarkan dengan ilmu yang luas sekali. Ya.
Nah, obat-obatan itu juga bisa dengan obat-obatan yang dari tumbuh-tumbuhan. Ada loh namanya pohon dan daun-daunan yang bisa membuat orang itu ngantuk. Itu ada, Mbak. Iya, Saya Bu, ada. namanya lupa saya. Ada, Bu, di daun Iya, di daun ungu namanya. Itu kalau digodok, diminum kemudian bisa kantuk ya, itu. Saya ada, Bu, itu. Ya, Untuk makanya obat ambeien atau apa iya, itu ya. kan itu Iya. tidak membuat orang akan terganggu dengan kimia kan? Iya. Ya, tidak ada efek sampingnya kan? Iya. Itu salah satu ikhtiar. Iya. Ya. Jadi di sini apa ya, ikhtiar tidak hanya ikhtiar dengan apa berpikir, artinya apa permasalahannya begitu nggih, tetapi juga batin juga perlu ya, untuk apa itu zikir ya, seperti itu mencapai jadi ketenangan. perlu diudari ya, apa istilah diudari itu? Benang ruwet diudari. Benang ruwet perlu dimengerti diri sendiri, kenapa sih saya kok tidak bisa tenang ya, hati saya kenapa kok nggak bisa tenang, kok nggak bisa semeleh gitu. Kalau bahasa Jawanya kan semeleh. Oh, mungkin saya sedang memikirkan anak saya yang di sana misalnya, sedang memikirkan kerugian yang saya alami misalnya. Enggak perlu itu, kalau memang sudah rugi ya, ya sudah. Harta itu kalau menurut falsafahnya ya, kok falsafahnya nasihat dari mertua saya Pak AR itu, kalau kamu bersikap kepada harta itu hendaknya hanya di tangan, jangan sampai ke hati. Jadi kalau harta itu misalnya suatu saat lepas, dicuri orang, atau tadinya sudah diusahakan sedemikian rupa, sudah di depan mata kok ucul ya, terlepas ya sudah, itu memang bukan rezekinya. Jadi nggak sampai sakit hati ya, Bu. Iya, kalau kemungkinan kalau itu menjadi rezekinya malah menjadi bahaya, malah menjadi celaka, malah menjadi fitnah, ya kan? Oh sudah, diikhlaskan gitu. Sehingga hati ini menjadi tenang kembali. Tapi memang itu tidak mudah. Bu, ini ada pertanyaan masuk lagi. Bagaimana menjaga sikap ta'awun, Bunda? Tawazun. Tawazun. Ya, ya. Keseimbangan ya, menjaga keseimbangan. Termasuk keseimbangan itu dalam surat dalam Al-Qur'an surat Furqan ya. Kalau kalian berinfak itu jangan boros. Ya, tapi juga jangan kikir. Nah, itu tawazun. Artinya sesuai dengan kemampuan. Nah, itu ya diukur. Ya, bagaimana cara sikap tawazun itu kita menjaganya? Ya, kita ukur diri kita ukur dalam hal apa toh tawazunnya gitu. Dalam hal misalnya belanja, keseimbangan di dalam belanja. Itu harus kita ukur, jangan sampai kemudian nanti besar pasak daripada tiang gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang kikir, tapi juga jangan sampai orang menjadi boros. Itu berarti manajemen lagi, Bu ya? Iya, jadi harus tahulah apa yang menjadi kemampuan kita begitu nggih. Kemudian masih ada lagi, Bu? Boleh Apakah boleh dalam berikhtiar kita lakukan dengan cara bermuhasabah diri? Boleh. Iya. Dari ini pertanyaan dari Ibu Jamila Roja, PDA Kupang. Kota Kupang. Oh iya, terima kasih. Ya boleh. Iya. Muhasabah kan? Iya. Muhasabah itu kan introspeksi, ya kan? Ya penting. Introspeksi itu dalam rangka tadi tawazun tadi juga harus untuk menseimbangkan tuh introspeksi pada diri kita, kemampuan kita seberapa. Tapi kalau untuk kehidupan dunia dan akhirat ini introspeksinya, muhasabahnya itu seberapa besar apa yang sudah saya perbuat untuk kemanfaatan dan bagaimana saya dengan dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Itu muhasabah ya, sehingga jangan sampai kita jatuh kepada dosa yang kira-kira akan membebani diri untuk tidak diampuni oleh Allah gitu. Muhasabah itu penting. Saya kira penting berikhtiar, melakukan ikhtiar bekerja keras di dalam segala sesuatu itu dengan cara bermuhasabah. Tadi saya katakan berikhtiar
disertai dengan takarrub ilallah. Takarrub ilallah itu juga dalam rangka muhasabah. Nah, ada pertanyaan lagi tuh. Ini pertanyaan dari Ibu Sukmaini Abbas ya. Biasanya kita kalau sakit yang kita ingat selalu ke dokter. Padahal saya mendengar dan membaca bahwa kita harus minta ke Allah dulu, seperti sholat, doa, baru ke dokter. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk merubah kebiasaan tersebut? Bahwa yang diingat dokter bukan Allah. Syukran. Ya, ini juga dalam rangka tawazun ya. Keseimbangan antara ikhtiar yang ini artinya yang selalu memohon kepada Allah dan ikhtiar secara klinis untuk mengobatkan kepada dokter. Ini saya rasa juga harus seimbang, dua-duanya. Jadi lihat penyakitnya juga. Kalau penyakitnya itu sudah tidak bisa diobati dengan obat herbal misalnya, kenapa tidak kita harus menolak dokter? Kenapa tidak kita harus anti dokter gitu? Kan dokter itu yang memang punya keahlian di dalam hal mengobati suatu penyakit ya. Jadi jangan sampai terlambat Ibu untuk meminta advice dokter. Di samping Ibu juga harus senantiasa berdoa kepada Allah melalui tahajud, melalui duha, melalui sholat-sholat sunat. Asfi ya Allah ya, asfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru saqama. Itu perlu disampaikan, perlu dimintakan kepada Allah melalui sholat-sholatnya. Jadi di samping juga berdoa, mohon kepada Allah melalui sholat-sholat, melalui doa-doa, juga ikhtiar ke dokter itu penting. Jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat bisa-bisa lebih parah dari pengobatan yang seharusnya bersifat sederhana, tetapi malah menjadi berat begitu penanganannya. Harus seimbang antara ikhtiar doa dengan ikhtiar dokter, itu harus seimbang. Masih ada satu lagi pertanyaan Bu ini, ya, dari Ibu Muhtadawati, Majelis Tabligh PDA Kabupaten Malang. Ya. Bagaimana menjaga keseimbangan tapi dengan menunda sholat karena kondisi pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga sering terlambat? Oh, jangan sering terlambat nih. yang bisa terlambat itu ya tidak terlambat sebetulnya. Dalam hadis ya Bu ya, saya tahu ya, yang bisa ditunda itu cuman duhur. Sholat duhur itu ditunda karena mungkin sedang panas. Itu ada hadis yang membolehkan menunda sholat ya. Tapi ketika maghrib ya, isya dan subuh itu kita usahakan tepat waktu lah ya. Subuh itu terutama, jangan sampai kemudian kita menunda waktu, karena subuh itu luar biasa ya, luar biasa pahalanya, apalagi didahului dengan sholat 2 rakaat sebagai awal daripada sholat wajib. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda waktu sholat ya, kecuali dohor itu yang bisa dimakfu karena mungkin halangan hawa panas, itu ada hadisnya memang Bu ya. Begitu Bu. Itu tadi pertanyaan terakhir Bu Khalifah. Ini waktunya sudah sudah hampir habis gitu ya. Terima kasih banyak Bu Khalifah yang sudah menyampaikan materi tentang ikhtiar dan tawakal menuju ridha Allah. Bahwa di sini pertama memang kita harus punya kemauan untuk bergerak ya, untuk bergerak, untuk merubah, untuk berusaha ya, berusaha. Tentunya ketika kita berusaha harus dengan manajemen juga ya. Jadi nanti fokus kepada tujuan, di mana tujuan itu harus ada keseimbangan ya Bu ya, keseimbangan antara dunia dan akhirat itu harus diingat ya Bu ya di situ. Nah, nanti sampai pada akhirnya kita bertawakal, yaitu dengan istilahnya melepas yang tadi kita ikhtiarkan, betul Bu. Jadi tidak kita pasrah diri atas yang diputuskan oleh Allah di situ ya. Ya.
tidak menggantungkan kepada selain Allah. Tidak menggantungkan pada selain Allah begitu. Ibu, sebelum kita tutup kajian sore hari ini, Ibu mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya untuk materi pada sore hari ini. Baik, para hadirin melalui Zoom yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan untuk mengkaji ilmu yang sangat dangkal ini. Dengan apa yang ibu-ibu tanyakan itu akan memberikan kepada saya belajar dan belajar terus begitu. Mengenai ikhtiar tawakal untuk menuju ridho Allah itu sebagai suatu bekal kita dalam kehidupan mencapai keridhaan Allah, yaitu mengemban amanah hidup sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu jangan lupa kita senantiasa menjaga iman kita, ya, termasuk menjaga iman itu ya tawakal gitu, ya. Kemudian menghiasi diri kita dengan ilmu. Jadi tanpa ilmu kita itu tidak akan mudah di dalam mencapai sesuatu kehidupan yang kita inginkan. Ilmu itu penting, makanya Allah itu memberikan kunci di dalam hidup itu, yarfa'illahu ladina amanu minkum wa utul ilma darajat, ya. Jadi tanpa ilmu kita itu tidak akan menjadi orang yang bisa melakukan kehidupan ini dengan mudah. Oleh karena itu ilmu agama dan ilmu umum itu menjadi suatu hal yang memperkaya diri kita untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Di sanalah kita sebagai tujuan akhir itu adalah kehidupan akhirat, karena di sana lebih kekal abadi. Terima kasih Mbak Irfah kesempatannya. Demikian Ibu-ibu. Ya, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Khalifah Sukri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa sekali, yang insya Allah sangat bermanfaat dalam kita menapaki atau menjalani kehidupan ini yang tidak selalu di atas, kadang-kadang kita di bawah, ya, sehingga kita baik apapun ya keadaannya, kita tetap fokus, kita tetap berikhtiar, kita tetap bertawakal kepada Allah, dan akhirnya kita pasrah kepada Allah yang menjadi keputusan terbaik dari Allah untuk kita. Demikianlah pemirsa yang bisa kami sampaikan untuk kajian indahnya cahaya Islam. Untuk support dana dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri BSI, nomor rekeningnya 71153900494. Saya ulangi sekali lagi, 71153900494, atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah. Kontak layanan dakwah 0811 2641 868. Kontak layanan dakwah 0811 2641 868. Baiklah pemirsa, saya sebagai host pada sore hari ini mohon maaf apabila dalam mendampingi jalannya kajian pada sore hari ini banyak yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Marilah kita akhiri kajian indahnya cahaya Islam pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.